Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Azhar Arianto. Ini 23 Saya tentang rumusan disiplin. Saya akan menjelaskan pelajaran kampus 2 yang diajarkan oleh dosen masalah integrasi ini adalah kebalikan dari sifat hubungan yang akan saya jelaskan nanti. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah integral. Integral itu terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tertentu dan integral tertentu. Integral tak tertentu itu ada berbagai macam rumus yang kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Jadi kalau rumus itu kita sudah tahu, otomatis kita akan mengetahui aljabar untuk mengisi masalah integral. Yaitu kita misalkan contoh rumus integral yang pertama, yaitu integral xn dx. Itu integralnya itu kita rumusnya sama dengan bila x itu n plus 1 per n plus 1 karena konstanta. Kalau kalian menemukan rumus seperti ini, berarti kalian jawabannya harus x n plus 1 dibagi n plus 1 plus konstanta. Yang kedua, contoh yang kedua, yaitu integral x 1 per x dx. Nah, kalau misalnya kalian ketemu dengan rumus ini 1 per x dx, kalau sama dengan itu rumusnya adalah in x plus konstanta. Yang ketiga, integral ex dx sama. Nah, kalau misalnya ex dx, nah itu mencarinya adalah ex plus konstanta. Yang keempat, contoh lagi yang keempat, integral kx dx sama dengan, itu rumusnya adalah e kx plus per k plus konstanta. Ada lagi yang kelima, integral ax dx sama dengan ax in a plus konstanta. Yang keenam, itu integralnya sin x dx sama dengan, kalau misalnya ketemu dengan sin x dx, itu integralnya itu min cos x plus konstanta. Yang ketujuh, kalau integralnya cos dx sama dengan sin sin x plus konstanta. Yang kedelapan itu adalah secant kuadrat x dx. Nah, kalau misalnya berhubung dengan rumus secant x dx ini, berarti aljabarnya adalah tan x plus konstanta. Disitulah inilah delapan rumus yang harus dipelajari. Tapi bukan 8 ini aja, kemungkinan ada sekitar 40 rumus yang bisa kalian pelajari di kampus Ibu Edwin J. Marcel Celsius atau Stella.
Dari 8 contoh yang saya akan jelaskan itu kita contoh misalnya ini yang sudah saya buatkan ya. Ini rumus yang pertama yaitu integral x n dx. Contohnya ini, misalnya x ini dianggap x itu adalah 2 pangkat 7, 2x min 7 pangkat 3 dx. Kenapa jadi ini? Kita lihat di rumus ini. Rumus ini adalah ini dianggap x, ini dianggap x. Misalnya kan rumusnya x n plus 1 dibagi n plus 1. Ingatin contoh n plus 1 ya. Ini 3. N ini jadikan 3. 3 ditambah 1 itu 4. Ya kan? Ya. Jadi n plus 1 itu 4. Jadi 4. 2 itu adalah turunannya. 2 kali 4. Paham? Jadi plus konstanta. Kita perkecil lagi menjadi 2x min 1 pangkat 4 per 8 plus konstanta. Ya, berikut juga nomor 2 yaitu kalau misalnya berarti rumus ini ini konstantanya. Ya, contoh ya. Yang kedua juga kalau misalnya ada cos berarti rumus nomor 7. Masukkan rumus nomor 7 yang hasilnya seperti ini. Ya, itulah contoh-contoh rumus-rumus integral. Mungkin saya akan jelaskan kembali rumus integral yang berikutnya. Contoh soal, diketahui itu integralnya e pangkat 5x dx itu berapa? Kita harus untuk mencari ini kita harus mengetahui rumusnya, yaitu rumusnya determinan e kx dx sama dengan e kx per k plus konstanta. Ini ya, determinan e plus 5e dx sama dengan ini kan 5 itu kita k, berarti e itu jadi 5e per k nya itu berarti 5 sama dengan konstanta. Apakah dimengerti? Oke, kita contoh yang kedua. Ini yang pertama, sekarang yang kedua. Contohnya rumusnya misalnya diketahui itu integral untuk mencari integral x pangkat 7 dx itu sama dengan berapa? Ya, kita harus ketahui dulu rumus integralnya, yaitu integral x pangkat n dx ya, ini angkat pangkat n sama dengan rumusnya x n pangkat n min 1, salah ini, ada usah, dibagi n plus 1 plus konstanta. Jadi sama dengan ini kan x, ini n dianggap 7, jadi x 7 min 1 dibagi 7 plus 1. Salah, maaf. Ini tambah. Nah, jadi sama dengan x sama dengan pangkat 8 per 8 plus konstanta. Nah, itulah sebagian rumus-rumus yang ada integral. Sebagian rumus, kalau integral ini banyak rumusnya, seperti 40. Yang saya jelaskan kemarin tadi ada 8. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu fungsi dari suatu fungsi linear dalam X. Misal kita dapat contoh soal untuk mencari integral dx-nya adalah 5
X min 4 pangkat 6 dx itu berapa? Pertama-tama kita kan tidak mengetahui rumus koefisiennya y-nya berapa. Jadi kita harus mengetahui, ubah dulu ini menjadi z. Jadi diubah menjadi z sama dengan 5x min 4 ya. Jadi kita dapat integralnya z ini jadi z. Ini 5x ini berarti ini kan z pangkat 6 dx itu sama dengan berapa? Ya kan? Berarti ini kita kan harus mencari dz ya. Berarti integral z pangkat 6 itu adalah dx per dz dikali ini dz dikali dz ya. Kita kan ini kan tidak diketahui, jadi kita harus mengetahui dz-nya. Oke. Jadi dx per dz dapat disubstitusikan itu menjadi z sama dengan 5x min 4 karena dz per dx itu sama dengan 5 ya. Maka dx per dz itu sama dengan 1/5 ya. Dx per dz 1/5. Kita kembalikan lagi ke rumus determinan z pangkat 6 dx itu sama dengan, jadi determinan z pangkat 6 rumus tadi ya, dx per dz dikali dz ya kan. Jadi sama dengan determinan z pangkat 6 itu kan 1/5 dx ini masukkan ke sini ya, dikali 1/5 dz dz ya, dikali dz ya. Jadi sama dengan itu 1/5 determinan z pangkat 6 dikali dz. Ini dipindahkan ke sini ya. Jadi sama dengan 1/5 ini z pangkat 6 tambah 1 dibagi 6 tambah 1 plus konstanta. Jadi sama dengan 1/5 z pangkat 7/7 konstanta. Kita perkelas baru ya. Ya ini benar. Konstanta ya. Jadi sama dengan kita perkecil lagi. Ini kan dikali. Jadi 1 kali z pangkat 7 yaitu z pangkat 7 per 7 kali 5 35 plus konstanta. Jadi ini kan kita kembalikan ke semula rumus ini. Ini rumus yang ini kan. Konstanta 5x min 4 pangkat 6 dx itu sama dengan, kita kan sudah ketahui z. Jadi z-nya ini kan yang baru masukkan lagi 5x min 4 pangkat 7 bagi kan 35 plus konstanta. Berarti jadi integral 5x min 4 pangkat 6 dx itu sama dengan
5x-4 pangkat 7 plus 35 plus konstanta. Terima kasih. Itulah materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswa dan yang akan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.